Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emadli dari kelas R003 Ekonomi Islam dengan NIM C1F025088. Sini saya akan menjawab pertanyaan UTS soal UTS Ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jelaskan secara komprehensif konsep worldview atau pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Bagaimana pandangan tersebut membedakan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian dari worldview itu sendiri. Worldview adalah pandangan hidup atau cara kita melihat dunia, manusia, dan tujuan hidup. Dalam ekonomi, pandangan hidup menentukan bagaimana kita memandang harta, bekerja, dan mencari rezeki. Worldview dalam ekonomi Islam berdasarkan dengan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pemilik setiap atau segalanya dan manusia hanyalah pengelola semata. Jadi setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian worldview atau pandangan hidup dari ekonomi konvensional bersifat sekuler. Artinya manusia dianggap sebagai pusat dari segala keputusan ekonomi tanpa campur tangan nilai agama. Perbedaan dari ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari worldview-nya yang pertama yaitu dari dasar nilai. Ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah serta hukum-hukum dan syariat-syariat Islam. Jadi, semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan rasionalitas manusia dan kepentingan individu tanpa ada batasan agama. Selanjutnya perbedaan dari tujuan utama yaitu pada ekonomi Islam. Ekonomi ini mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat serta keadilan sosial. Sedangkan pada ekonomi konvensional mengejar keuntungan dan profit setinggi-tingginya tanpa mementingkan unsur agama di dalamnya. Hanya perbedaan dari sistem transaksi. Pada ekonomi Islam melarang adanya riba, goror, serta maisir. Sedangkan pada ekonomi Islam bunga dan spekulasi dianggap halal dan normal dalam bisnis karena dapat menyebabkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, pertanyaan kedua yaitu uraikan prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta contohnya. Prinsip yang pertama dalam ekonomi Islam yaitu tauhid atau keimanan kepada Allah. Jadi maksudnya di sini segala aktivitas ekonomi dilakukan karena Allah dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Perbedaannya dengan ekonomi kapitalis yang berpusat pada manusia dan sosialis yang tidak melibatkan nilai agama. Contohnya seperti tidak menjual barang haram seperti minuman keras meski mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan atau adalah. Di sini Islam menekankan keadilan dalam kepemilikan dan distribusi harta. Sedangkan pada ekonomi kapitalis bisa menyebabkan kesenjangan, sementara pada ekonomi sosialis terlalu membatasi individu, seperti zakat. Yang ketiga yaitu larangan riba dan transaksi haram. Pada ekonomi Islam melarang bunga, penipuan, serta spekulasi yang merugikan pihak lain. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, bunga dianggap hal biasa, sedangkan Islam menggantinya dengan sistem bagi hasil. Contohnya di sini yaitu seperti bank syariah yang menggunakan sistem mudharabah atau musyarakah. Kemudian yaitu prinsip kepemilikan sebagai amanah. Di ekonomi Islam, harta adalah titipan Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Sedangkan pada ekonomi kapitalis menganggap harta itu adalah sepenuhnya milik pribadi individu seorang. Dan pada ekonomi sosialis menjadikannya milik hak penuh negara. Contohnya seperti muslim yang wajib zakat dan membantu sesama. Prinsip yang terakhir yaitu kemaslahatan atau kebaikan bersama. Dalam ekonomi Islam tujuannya yaitu kemakmuran bersama dan bukan hanya kepada keuntungan pribadi. Contohnya seperti usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjaga lingkungan. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan secara singkat sejarah lahirnya ekonomi Islam dan bagaimana perkembangannya dari masa Rasulullah SAW hingga era modern saat ini. Pada masa Rasulullah SAW, ekonomi Islam lahir bersamaan dengan datangnya Islam. Fokusnya pada prinsip keadilan, larangan riba atau bunga, dan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Nabi Muhammad SAW mendorong perdagangan yang jujur, etis, dan saling menguntungkan. Contohnya seperti pasar Madinah, muamalah yang adil, dan larangan penipuan.
Selanjutnya pada masa Khulafaur. Rasyidin dan dinasti awal. Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam administrasi negara yaitu seperti pengumpulan zakat, pembagian harta rampasan perang, dan pengaturan perdagangan. Ekonomi ini berbasis agraris dan perdagangan dengan pengawasan keuangan yang adil. Selanjutnya pada masa klasik hingga abad pertengahan, lahirnya filsafat Islam, kitab fikih muamalah yang mengatur transaksi, kepemilikan, dan perbankan syariah sederhana. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan dan keuangan Islam. Yang terakhir yaitu era modern abad 20 atau 21 sekarang. Kebangkitan kembali ekonomi Islam sebagai alternatif sistem konvensional. Munculnya perbankan syariah, pasar modal syariah, dan instrumen keuangan yang sesuai syariat. Fokus pada keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pelarangan riba, spekulasi, serta transaksi haram. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu bandingkanlah kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dengan masa Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Jadi, pada masa Khalifah Abu Bakar, kebijakan ekonomi utama menekankan pada pengumpulan zakat dan memastikan distribusinya tepat sasaran, menindakkan pemberontakan, dan penolakan pembayaran zakat atau ridho wars untuk menjaga keadilan sosial. Contohnya seperti menegakkan kewajiban agama sebagai fondasi keadilan ekonomi, distribusi zakat untuk mensejahterakan fakir miskin, dan menjaga kesetaraan sosial. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kebijakan ekonominya membuka pembukuan keuangan negara untuk pencatatan gaji tentara dan distribusi bantuan sosial, memberlakukan gaji tetap untuk rakyat miskin, tentara, dan pegawai negara, dan mengatur pembagian tanah dan pajak secara adil, mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan pasar. Contoh cerminannya yaitu menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan, meningkatkan kesejahteraan umum melalui program sosial dan administrasi yang transparan, dan mencegah pemupukan kekayaan oleh segelintir orang sesuai prinsip umum maslahat dalam syariah. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu menurut Anda bagaimana potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini untuk menjadi alternatif sistem ekonomi modern? Jelaskan dengan argumen teoritis dan contoh fenomena nyata di Indonesia. Baiklah, untuk potensi ekonomi Islam di Indonesia, yang pertama yaitu mayoritas muslim terbesar di dunia. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang mayoritas dari masyarakatnya adalah bermayoritaskan agama Islam. Sekitar 87% kurang lebih itu mayoritasnya muslim ataupun Islam, sehingga produk dan layanan ekonomi Islam atau syariah lebih mudah diterima. Contohnya seperti pertumbuhan bank syariah ada seperti BRI Syariah, Bank Muamalat, dan Fintech Syariah. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi berkeadilan. Sini menekankan keadilan sosial, larangan riba, dan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf. Contohnya seperti dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional ataupun Basnas, dan wakaf produktif yang membantu usaha mikro dan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, inovasi produk, dan layanan keuangan syariah. Produk syariah seperti suku atau obligasi syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah memberi alternatif investasi yang etis. Contohnya seperti suku retail pemerintah diminati karena aman, halal, dan transparan. Selanjutnya, kalau tantangan dari ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri, yang pertama yaitu minimnya literasi dan kesadaran masyarakat yang kecil. Banyak masyarakat yang belum memahami apa itu prinsip Islam secara mendalam, sehingga masih dominan menggunakan sistem konvensional yang mungkin banyak memberikan keuntungan, tapi memang tidak memandang dari sisi agamanya. Kemudian tantangannya yaitu infrastruktur dan regulasi yang belum merata. Layanan perbankan syariah dan pasar modal syariah belum tersedia di semua daerah yang ada di Indonesia, dan regulasi
kadang belum cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan adanya ekonomi Islam ini di Indonesia itu sendiri. Yang terakhir yaitu persaingan dengan sistem konvensional modern. Sistem kapitalis lebih fleksibel dan terintegrasi secara global. Ekonomi Islam perlu inovasi, efisiensi, dan produk yang kompetitif agar dapat bersaing dengan ekonomi konvensional modern yang ada sekarang. Baiklah, mungkin itu saja sedikit jawaban pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.